Teslah suaminya, ternyata tidak lulus. Begitu tidak lulus, suaminya bilang, mama gak bangun tahajud lagi. Gak usah lah, orang papa gak lulus sih, katanya. Ngapain tahajud lagi. Ya Allah ya Rahman. Jadi ibu, yang sulit itu bukan masalah jumlah banyak atau tidaknya ibadah. Yang sulit itu istiqomahnya. Jadi kata Nabi, amal yang paling Allah suka adwa muha wa inqala. Biar kata cuman sedikit, tapi konsisten, istiqomah. Tahajud, jangan kayak begitu. Ada hajat baru tahajud. Bahkan ada orang yang tahajudnya tuh cuman setahun sekali, bulan Ramadan doang. Karena sekalian bangun sahur. Gak perlu kita nyampe 12 rakaat, 8 rakaat, sebanyak-banyaknya gak perlu. Walau hanya 2 rakaat kita bangun, abis itu kita tidur lagi. Cuman konsisten tiap malam istiqomah. Bangun biar ngantuk bener nih, 2 rakaat tidur lagi, gak apa-apa. Daripada banyak tapi tidak istiqomah. Makanya kalau pengen istiqomah ibu-ibu, kata para ulama, jangan pernah memulai sesuatu ibadah dari yang paling banyak. Kalau orang pertama kali udah ibadahnya dengan jumlah yang banyak, besokannya dia males. Kalau bahasa orang Betawinya gempur, nggak ada capek katanya. Makanya nggak perlu ibadah, mulainya dari yang ringan dulu. Didawamin, istiqomah. Duha, ibu-ibu sebelum berangkat ngaji duha dulu. 2 rakaat aja, cek orang Sunda nama pang pelit nawe bu. 2 rakaat. Laksanakan. Dah, sesibuk-sibuknya kita 2 rakaat. Ini yang paling Allah suka, bukan jumlahnya tapi istiqomahnya. Ya. Jadi ini makna yang pertama, iblis itu berdoanya bukan dengan kerendahan hati, tapi karena kesombongan. Maka kalau doa itu pengen disebut ibadah, yuk kita cuman butuh Allah, kita bukan apa-apa, diri kita rendah, gak ada apa-apanya di sisi Allah. Rendahkan hati di hadapan Allah ketika berdoa. Ya, kemudian kepasrahan yang total gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita lihat redaksi dari doa yang diucapkan oleh iblis. Jadi dalam ujung doanya itu iblis meminta waktu penangguhan dengan kalimat ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan aku sampai tiba hari akhir. Iblis tidak mengatakan ila yaumi yurhamun. Harusnya kan yang iblis katakan itu qala rabbi unzuruni ila yaumi yurhamun. Ya Allah, pandanglah aku, atau kalaupun pakai kalimat anzirni, ya Allah tangguhkan aku sampai tiba hari yang dirahmati, yaitu engkau merahmati diriku. Kan harusnya begitu. Tapi enggak, di ujung doanya iblis mengatakan ila yaumi yub'atsun. Ya, sampai tiba hari akhir. Saking sombongnya tuh. Ya, jadi yang pertama bukan minta dipandang Allah, ya Allah pandang aku, bukan, tapi tangguhkan aku. Artinya iblis berdoa bukan untuk mendekat kepada Allah, tapi lebih kepada tolong kabulin doaku ya Allah. Beliau memaksa dengan permintaan yang dimiliki. Yang kedua, iblis harusnya berdoa ila yaumi yurhamun. Ya Allah, sampai tiba hari kasih sayang engkau merahmatiku. Harusnya begitu. Ya, kita pun berdoa begitu, ya Allah. Kalaupun engkau sekarang belum ridho kepadaku ya Allah, mudah-mudahan akan datang hari di mana engkau ridho kepadaku ya Allah. Nah itu. Iblis enggak begitu. Tapi iblis malah mengatakan ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan aku sampai hari akhir, karena aku pengen nyari teman dari Bani Adam yang nanti sama-sama masuk ke nerakanya Allah. Jadi dari sini kita belajar ibu-ibu, artinya yang kita minta kepada Allah, kepada Tuhan kita itu bukan menyangkut angka, ya, bukan menyangkut banyaknya umur, melainkan kualitas umur. Karena kalau doa minta panjang umur, iblis pun doanya minta panjang umur. Betul gak Bu? Tapi bukan sekedar kuantitas, bukan cuman angkanya yang banyak, ya Allah panjangkan umur saya, tidak. Tapi bagaimana ketika berdoa kita mengatakan ya Allah panjangkan umurku dalam ketaatan.
Itu yang sering kita lupain tuh. Minta panjang umur dalam ketaatan. Ini ya, iblis fasih berdoa, tapi doanya bukan untuk mendekat kepada Allah. Dan kita juga harus fasih berdoa, tetapi doanya diniatkan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir ibu-ibu, karena sudah hampir jam 11, nggak kerasa ya Bu ya. Ada adab-adab dalam berdoa ya, ada adab-adab dalam berdoa. Paling tidak Syekh Abdul Qadir Jilani menyebutkan ada beberapa adab yang harus kita lakukan ketika berdoa. Jadi pertama, menghadap kiblat. Sebisa mungkin kalau mau doa itu ngadap kiblat, walaupun bukan habis sholat, hadap kiblat, agak condongkan dikit ke kiblat gitu ya. Yang kedua, mengangkat tangan. Mengangkat tangan ini bukti bahwa kita iftiqar, butuh sama Allah. Kita angkat tangan, ya Allah. Jadi ngadap kiblat, mengangkat tangan, kedua tangan, ya, bukan cuma salah satunya. Jadi mengangkat tangan itu kudu dua-duanya, tanda iftiqar ini enggak, jangan salah satu. Yang satu ini, yang satu main handphone. Ya Allah, ya Allah. Satu megang handphone ngelihat scroll, ya. Yang tangan ngangkat doa. Ada orang, mohon maaf, ada orang berdoa ikut ngaji. Ustazahnya, ustadznya, gurunya lagi doa, dianya main HP sebelah, yang satu ngangkat tangan. Amin, amin, amin katanya. Itu bukan bentuk iftiqar, butuh kepada Allah. Angkat dua-duanya. Angkat dua-duanya. Ya, menghadap kiblat, kemudian mengangkat kedua tangan. Yang ketiga, doa itu harus dimulai dengan istighfar. Jadi sebelum minta sama Allah tuh kita ngakuin dulu kita banyak dosa. Kan kita mau minta nih ibu-ibu. Sama deh kayak ibu-ibu, ada orang ujuk-ujuk mau minta sama ibu-ibu, kesel apa enggak? Bu, minta duit dong 1 juta. Punya enggak? Saya minjem dulu. Kan kesel. Tapi kalau orang basa-basi dulu, Bu, mohon maaf ganggu waktunya ya Bu ya, punten Bu. Nah itu kan kita senang tuh, ada pendahuluan, minta maaf terlebih dahulu. Allah pun begitu. Allah senang dengar istighfar kita, permohonan ampun. Kita istighfar dulu, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Istighfar dulu. Setelah istighfar, tahmid, memuji Allah. Istighfarnya udah, baru puji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh pakai kalimat itu, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Nah itu boleh. Atau kalimat yang biasa dibaca, alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Muji Allah. Sudah istighfar, sudah puji Allah. Yang ketiga, baca sholawat kepada kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Nabi Muhammad SAW. Tadi ya, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baru kita sebutin doa yang kita pengenin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sampein. Rabbi habli minas salihin. Terus semua sebutin. Tapi kalau bisa utamakan doa-doa dalam Al-Quran. Itu kan banyak. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sebutin semua. Jangan lupa ketika berdoa sudah kita utarakan semua keinginan kita, dan kebanyakan mungkin memang isinya dunia. Tadi banyakin rizkiku ya Allah, sehatkan badanku, panjangkan umurku dalam ketaatan, mudahkanlah urusanku ya Allah. Itu kan dunia semua. Baru nanti di akhir, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kasih kami akhir penutup kami husnul khatimah ya Allah. Jangan kau berikan su'ul khatimah. Nah itu kan kita nggak lupa kalau dari setiap permintaan yang kita inginkan, ujung-ujungnya kita bakal mati.
Dan kalaupun nanti mati, ya Allah tolong kasih husnul khatimah. Baru doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ini yang punya sebutan ini cuman orang Indonesia, sapu jagat. Dulu saya umroh ketemu sama orang Mesir. Ya, saya bilang ke jamaah saya nih, lagi sama jamaah saya bilang ke orang Mesir ini, doa sapu jagat. Sapu jagat kata dia. Sapu jagat. Apa itu sapu jagat? Ternyata ini istilah orang Indonesia. Ya, jadi orang Indonesia bikin istilah paling pinter. Sapu jagat tuh maksudnya disapu semuanya. Kan begitu ya Bu ya? Disapu sejagat-jagat. Makanya isi doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil wa qina Allah. Ini doa udah keambil semua. Ya Allah, kasih kami dunia yang baik-baik, kasih kami kebaikan akhirat ya Allah. Jadi sebenarnya ibu doa tanpa nyebutin dari A sampai Z. Ibu cuman baca nih doa satu, sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah mencangkup semuanya. Sekali lagi, bukan karena Allah nggak tahu apa yang kita pengen, tapi Allah pengen kita ngerengek kembali kepada Allah. Insya Allah, ibu-ibu, mudah-mudahan doa yang kita panjatkan bukan hanya sekedar dikabul oleh Allah, tapi membawa kemaslahatan untuk kita semua. Dan yang paling pentingnya dari setiap doa yang kita panjatkan, menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini ibu-ibu ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ada 10 menit lagi. Saya izin minum ya ibu-ibu ya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya mau bertanya, ada yang nitip pertanyaan. Ada seorang anak, katanya ibunya apa bapaknya ya, orang tua suka memerintahkan dia sholat, tapi orang tuanya nggak mau sholat. Jadi pertanyaannya, jadi anak ini bagaimana menghadapi orang tuanya? Kadang anaknya marah, membentak orang tuanya, apakah itu dosa? Ya. Begitu aja. Baik. Ya, Kita kumpulin aja ya. Tadi ibu ada satu lagi tuh yang belakang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, pertanyaan singkat, apakah doa bisa merubah takdir? Ya, itu. Baik. Singkat, padat, jelas ya. Baik, saya langsung jawab ya ibu-ibu ya. Jadi yang pertama, bismillah, ada anak yang disuruh sholat sama orang tuanya, tapi orang tuanya sendiri bukan orang yang suka mendirikan sholat. Ini sama saja nyuruh orang makan tapi kita nggak mau makan. Ya, kita nggak pengen orang kelaparan tapi diri kita sendiri kelaparan. Maka dalam mendidik orang tua kepada anak itu nggak boleh sekedar nyuruh. Jadi bukan menyuruh tapi mengajak. Kalau nyuruh itu emaknya nyuruh ke anaknya, dia belum tentu sholat. Tapi kalau ngajak adalah yuk sama-sama kita melaksanakan. Harusnya kan yang sempurnanya seperti itu. Tetapi realitanya banyak kita melihat kejadian orang tua yang pengen anaknya benar tapi dia nggak ngebenerin dirinya sendiri. Maka bagaimana menjadi seorang anak kalau kita melihat orang tua kita masih mau nasehatin, alhamdulillah. Ikut apa nasihatnya selama itu memang perintah dari Allah. Urusan orang tua kita nggak sholat juga, itu urusan yang ditanggung oleh beliau sendiri. Tetapi anak itu juga butuh teladan, uswah, kuduah. Dan teladan anak itu berasal dari orang tua.
Sekarang bagaimana anak mau meniru kalau orang tuanya juga nggak pernah menirukan? Jadi bagaimana? Jawabannya, Ibu, ya kembali ke orang tuanya. Kalau anaknya soleh dan dia senang diperintah oleh orang tuanya, tetapi ada kegundahan karena orang tuanya tidak mau melaksanakan sholat, coba cari orang ketiga yang bisa menasehati orang tuanya. Kan kalau anak ngasih tahu orang tua biar kata benar, tapi orang tua kadang nggak mau denger, Bu. Lu ngapain sih nasihatin emak? Tuaan juga emak. Ngaji lebih banyak emak daripada kamu anak kecil katanya. Kan banyak yang begitu tuh. Kalau orang tua nggak mau merasa dinasehati oleh anaknya, maka cari orang ketiga. Misal yang nggak mau sholat bapaknya, suruh ibunya yang nyampein nasehatin suami. Kalau ibunya nggak mempan, pasangan yang mempan, bilang ke orang tuanya, "Kek, Nek, mohon maaf, bapak nyuruh saya sholat sering, tapi bapak sendiri nggak mau sholat, tolong dong Nek, dinasehatin lagi." Jadi cari orang ketiga untuk ikut membantu menasehati orang tersebut atau orang tua tersebut, ya. Karena ibu-ibu, yang bikin masuk surga itu bukan cuman karena kita punya anak soleh. Jadi ada orang tua, saya mah nggak usah sholat, biar anak saya aja yang sholat. Saya mah nggak usah pakai jilbab, anak saya aja yang pakai jilbab, biar aja. Nanti bawa saya ke surga, itu salah. Orang tua kalau pengen masuk surga, tunjukkan ibadah terbaiknya. Maka mengajak, bukan cuma nyuruh. Kalau cuma ngandelin ke anaknya, itu salah. Betul istilah anak itu investasi akhirat, tapi orang tua harus jadi investor terbaik. Dan investor terbaik adalah mereka juga yang beribadah. Jangan cuma udah biar anak saya ngedoain, anak saya soleh-soleha, anak saya pesantrenin. Kalau saya mah biarin aja nggak ibadah, emang udah begini modelnya dari dulu katanya. Nah itu salah. Gitu ya Bu ya. Jadi orang tua harus mau berniat untuk berubah dan mengajak, bukan menyuruh. Dan anak jika punya kegundahan terhadap orang tua, bahkan kadang kesel, ngapain sih nyuruh bapak aja nggak sholat gitu kan, tetap laksanakan, tapi minta bantuan orang ketiga untuk ikut menasehati, gitu ya. Baik Ibu tadi, apakah doa mampu merubah takdir? Kata Nabi, la yuraddul qadha illa doa. Tidak ada yang mampu merubah ketetapan kecuali doa. Sekali lagi, doa itu wasilah mendekat kepada Allah. Yang punya kewenangan untuk merubah takdir atau tidak itu siapa? Allah. Jadi kalau pengen takdir kita dirubah, ya mintanya sama Allah. Dan meminta kepada Allah itu melalui doa. Jadi memang belum 100% doa itu bisa merubah takdir, tapi kan tidak ada yang tidak mungkin. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kita ngerayu Allah lewat doa, ya Allah, ya Allah, la haula wala quwata illa billah, ya Allah, hamba lemah dan lain sebagainya, tapi Engkau yang punya ketetapan, kewenangan ya Allah, maka minta sama Allah. Saya pengen ngajak ibu-ibu gini, dalam melihat takdir. Jadi takdir itu ada yang mubrom, ada yang mu'allaq. Ada takdir mubrom, takdir itu udah tetap, gak bisa dirubah sejak zaman azali, ya. Fayanfukhu fihi ruh, ketika ditiupkan ruh di usia 4 bulan kandungan, itu udah ditetapin takdirnya tuh, ajalnya, rizkinya, pasangannya, jodohnya, wafatnya. Itu sudah mubrom, yang tahu Allah gitu ya, udah ditetapin. Tapi ada takdir yang mu'allaq. Mu'allaq ini takdir yang masih bisa berubah. Tetapi dalam menyikapi dua takdir ini, kita saya sama-sama pengen kita memahami ini dulu ibu-ibu. Pertama, takdir itu bisa dilihat dari 3 pandangan, 3 perspektif. 1, takdir versinya Allah, takdir menurut perspektif malaikat, takdir menurut perspektif manusia. 1, versinya Allah. Semua takdir perspektif Allah adalah mubrom, udah tetap. Kenapa? Karena Allah yang punya wenang. Karena Allah yang menentukan. Jadi semua di hadapan Allah udah tetap. Allah tahu kapan kita mati, kapan kita hidup, seberapa banyak rezeki kita. Jadi semua di hadapan Allah itu mubrom. Allah yang tetapin. Paham ibu-ibu? Ya karena Allah yang tahu, Allah yang nentuin, semua takdir udah tetap menurut Allah. Gitu. Yang kedua, takdir versi malaikat. Takdir versi malaikat itu
sesuai dengan yang diperintahkan di Lauhil Mahfuz. Jadi ada malaikat yang punya tugas masing-masing. Ada yang nyabut nyawa, ada yang nurunin hujan, nurunin rizki, ada yang mencatat amal baik dan amal buruk. Nah, malaikat itu ketika pengen bertugas, beliau melihat catatan di Lauhil Mahfuz. Melihat catatan di Lauhil Mahfuz. Oh, si A meninggalnya tanggal sekian, bulan sekian, umur sekian. Jadi apa yang tertulis itulah takdir menurut malaikat. Kalau malaikat ngelihat takdir itu, jadi pas malaikat ngelihat, oh hari ini si fulan dicabut nyawa. Tapi tiba-tiba tulisan di Lauhil Mahfuz itu diganti sama Allah. Yang tadinya harusnya hari ini si fulan meninggal, tapi Allah tambahkan 10 tahun lagi. Itu yang punya ketetapan siapa? Allah. Maka takdir versi malaikat sesuai dengan yang diperintahkan di Lauhil Mahfuz. Dan yang ketiga, takdir versi manusia mu'alaq. Kita nih punya pandangan terbatas, ibu-ibu. Kita kan nggak tahu mati kapan, rezeki kita seberapa banyak. Karena kita nggak tahu takdir kita, maka ada istilah ikhtiar. Ikhtiar umur panjang, makan yang bergizi, olahraga, tidur yang nyenyak. Ikhtiar biar sehat tadi kan. Kemudian ikhtiar dapat rezeki ya, kerja, kembangin skill, cari duit kesana kemari. Itu ikhtiar. Walaupun sebenarnya takdir kita, rezeki kita udah ditentuin. Karena kita terbatas, kita bukan Tuhan, kita hamba yang lemah, maka takdir versi manusia masih mu'alaq. Kita nganggap bisa berubah-ubah. Maka ada orang yang gimana sih biar panjang umur, gimana sih biar sehat, ya kita ikhtiar. Karena menurut kita itu masih bisa berubah dengan ikhtiar. Tapi kembali lagi, takdir di hadapan Allah sudah tetap. Nah, berubah atau tidaknya itu adalah wewenang Allah, hak prerogatifnya Allah. Dan cara merayu Allah agar merubah ketetapan salah satunya adalah biddu'a, melalui doa. Jadi nggak pasti dapat berubah, tapi kalau Allah sudah berkehendak itu bisa berubah. Dan mintanya melalui doa. Gitu ibu ya. Ibu-ibu mohon izin, mohon maaf, saya batasi sampai 2 pertanyaan karena saya ada acara lagi. Ini langsung lanjut lagi. Mohon maaf sekali, senang sekali bertemu dengan ibu-ibu sekalian. Insya Allah mudah-mudahan lain waktu bisa kita ngaji bareng lagi, silaturahim lagi. Sama-sama kita baca Ummul Quran surat Al-Fatihah ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.